Ya, secara pengertian wakaf bahasa Arab al-waqfu berhenti. Kalau secara istilahnya tajwid, wakaf adalah menghentikan suara pada kata dalam Al-Quran dengan waktu yang secara kebiasaan cukup untuk bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi wakaf cukupnya ya, Pak. Nafas tidak sampai lama, apalagi sampai disela dengan ngobrol atau kegiatan lain. Jadi selama masih baca Quran ya wakaf lanjut. Kalau sudah selesai ya eh, berhenti, Allah kemudian dilanjutkan aktivitas saya tidak masalah. Adapun faedah mempelajari wakaf antara lain terhindar dari kesalahan yang bisa mengubah arti. Nah, jadi ketika kita sudah paham akan wakaf, maka kita akan bisa terhindar dari kesalahan yang mana bisa mengubah arti suatu ayat. Nanti ada contohnya, yaitu wakaf qabih. Kemudian ini istilah ya, dari Al-Quran dan sahabat. Mempelajari wakaf merupakan bagian dari mentartilkan bacaan. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi yang artinya adalah eh, tambahkanlah ya. Karena sebelumnya ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, tambahkanlah sholat ya, sholat tahajud ini kurang lebih. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil dan tartilkanlah Al-Qur'an tartila dengan tartil, atau warattilil bacalah Al-Quran tartila dengan tartil atau bacaan sebenarnya. Nah, tartil itu bahasa sesuai dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tartil. Yang mana kita bisa baca tartil ketika membaca Al-Quran dengan sesuai dengan ilmu tajwid ya. Tajwid dan paham waqaf. Sebagaimana pengertian tartil itu sendiri yang didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. At-tartil atau tartil itu adalah huwa tajwidul huruf, yaitu memperbaiki huruf atau mentajwidkan huruf. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui seluk-beluk waqaf atau seluk-beluk tempat berhentinya, baik itu di ujung ayat maupun di tengah ayat. Nah, jadi kalau ujung ayat pasti insya Allah sunnah. Tapi kalau di tengah ayat, eh, kalau yang ada tandanya masih bagus karena dari ulama. Tapi kalau yang tengah ayat bukan tidak ada tanda wakafnya, bisa sesuai atau bisa tidak sesuai. Jadi kalau kita tahu seluk-beluk wakaf, maka kita bisa sesuai. Kalau tidak sesuai, akan mengubah arti bacaan seperti itu. Seluk-beluk wakaf. Nah, wakaf ini karena berkaitan dengan arti suatu bacaan, maka ilmu yang pertama yaitu ilmu bahasa Arab ya, bahasa Arab. Pertama mufradat, kemudian nahwu, sorof, dan seterusnya supaya kita bisa wakaf dengan tepat. Ya, jadi tadi pengertian wakaf baik dari Al-Quran maupun dari sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang kita bahas jenis-jenis wakaf.
Wakaf ikhtibari. Wakaf yang dilakukan karena permintaan penguji atau dilakukan dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita tadi baca suratul kahfi, maka jenisnya wakaf ikhtibari. Mengikuti ya, ikhtibari. Kemudian dua wakaf ibtirari, wakaf yang dilakukan oleh pembaca dikarenakan hal darurat, misalnya bersin, batuk, nafas pendek atau ambil nafas ya, yang memaksanya untuk menghentikan bacaan. Nah, itirori nanti dibagi ya, itiari yang bagi. Nah, itirori ini nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau tidak pas ujung ayat diulang pada beberapa kata yang pas. Yang terakhir, yang ketiga wakaf ikhtiari, yaitu wakaf yang disengaja oleh membaca Al-Quran karena pilihannya sendiri, bukan karena sebab lain yang memaksanya menghentikan bacaan. Wakaf ikhtiari terbagi menjadi wakaf jais dan wakaf wairu jais. Nah, seperti itu. Jadi, ikhtiar itu ikhtiar artinya ada usaha dari pembaca Al-Quran karena pilihannya sendiri. Nah, ini yang membutuhkan tadi ilmu mufrodat, bahasa Arab, nahwu sorof, dan sebagainya. Supaya kita bisa wakaf di tempat yang pas. Yaitu wakaf jais ya, boleh. Dan bisa terhindar dari wakaf wairu jais, wakaf yang tidak boleh. Wakaf jais ada tiga, tam, kafi, dan hasan. Ketiganya boleh ya. Kita mulai dari yang paling paling boleh. Itu wakaf tam. Wakaf tam itu wakaf pada kata dalam Al-Quran yang mana yang makna kalimatnya telah sempurna dan tidak memiliki keterikatan dengan kata setelahnya baik dari segi makna maupun lafaz. Boleh wakaf dan langsung memulai dari kata setelahnya. Contohnya wakaf di suratul Baqarah di sini ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wakaf yang masuk wakaf tam antara lain wakaf di akhir surat, wakaf di akhir kisah, dan wakaf tentang orang-orang beriman dan dimulainya ayat-ayat tentang orang kafir. Orang kafir. Ya, jadi eh, wakaf tam sebagaimana yang kita baca tadi, suratul Kahfi ayat 31 itu wakaf tam. Karena cerita tentang orang beriman dan dilanjut dengan kisah lain. Atau mungkin dua ayat sebelumnya itu tentang orang kafir, ayat 29 ya, 28 29. Ya, 28 29, kemudian 31 orang beriman tadi. Jadi kalau tam sempurna sudah, maknanya sudah sempurna. Kemudian wakaf kafi yang kedua wakaf pada kata dalam Quran yang makna kalimatnya telah sempurna dan tidak memiliki keterikatan dengan kata setelahnya. Oh, ini yang belum diubah ya, apa? Ini yang belum update. Jadi yang saya kirim ke teman-teman udah update. Itu boleh dibuka. Ntar saya terus dulu. Ya, syukron ya. Kemarin sempat diingatkan Ahmudin juga. Kalau itu wakaf tam kafi pengertiannya sama. Jadi kurang tepat kalau persis itu. Karena kafi itu di bawahnya tam statusnya. Saya buka yang sudah direvisi. Nah, ini ada revisi. Jadi wakaf kafi itu wakaf satu kata yang secara makna masih
memiliki keterikatan dengan kata setelahnya. Artinya masih nyambung artinya itu. Namun tidak memiliki keterikatan lafaz. Boleh wakaf padanya diperkenankan tidak dari kata setelahnya. Contohnya ini nomor 6 ayat 6 surat Al-Baqarah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, ini sama Allah ayat setelahnya itu ayat ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Itu masih terikat ya artinya. Secara arti masih terikat. Tapi secara lafaz sudah tidak terikat. Maksudnya kita boleh wakaf di sini seperti itu. Dan tidak dari khatamallah. Kalau yang tadi kan yang 5 menjelaskan orang beriman kan ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah itu tidak terikat dengan kata setelahnya. Karena ayat setelahnya itu menjelaskan tentang orang kafir seperti itu. Tam kafi kemudian yang ketiga wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf pada satu kata dalam Quran yang masih memiliki keterikatan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun lafaz. Namun makna kalimatnya telah sempurna, boleh wakaf, namun harus mengulang dari kata sebelumnya kecuali pada akhir ayat. Ya, ini yang sering kita praktekkan. Nah ini, misalnya yang paling mudah ini surat Al-Fatihah. Bila kita wakaf pada kata Allah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita wakaf Bismillah, ya ini harus diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim karena biar sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, diulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Selang lagi seperti ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wakaf di situ. Ibtidaknya atau mulainya nggak bagus kalau Rabbil Alamin, tapi diulang dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Atau ini surat Baqarah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi meskipun ini akhir ayat tapi sebaiknya dilanjutkan sampai fid dunya wal akhirah. Dan seterusnya. Jadi tiga wakaf yang di atas, wakaf tam, kafi, dan hasan itu boleh. Kalau wakaf tam dan kafi di akhir surah ayat, insya Allah benar. Kalau hasan bisa di tengah ayat, yang penting diulang dengan kata sebelumnya, beberapa kata sesuai dengan maknanya. Kemudian kita bahas yang wakaf kobe atau wakaf wairul jaiz. Wairul jaiz itu tidak boleh cuma satu ya kobe. Wakaf kobe itu yaitu wakaf pada satu kata atau ayat dalam Al-Quran yang masih memiliki keterkaitan nafas dan makna yang erat dengan kata setelahnya. Tidak boleh wakaf jika terpaksa maka harus mengulang dari kata sebelumnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil. Contohnya yang kedua nih ya. Yang pertama masih ya harusnya Rabbil Alamin ya. Karena Rob itu Tuhan apa kan kurang lengkap. Jadi pasnya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Karena dia susunan katanya juga mudhof ilah ya. Secara nahu sorob dia nggak pas kalau Alhamdulillahi Rabb. Jadi kurang bagus kopih nih kalau berhenti di sini atau wakaf di Rabb nih.
Kalau mau wakaf ya Alhamdulillah berhenti. Atau kalau sekalian selesai Alhamdulillahi Rabbil Alamin lebih bagus. Asalkan jangan Alhamdulillahi Rabb. Nah itu kurang sempurna ayatnya. Karena susunannya juga nggak pas. Rabbil Alamin mudhof mudhof ilaih. Jadi harus satu kesatuan. Contoh kedua, misalnya ini terkaitan dengan ayat yang cukup fatal kalau kita wakaf di sini. Misalnya ini surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nah, itu wajib penting. Jangan sampai innallaha la yaghfir. Ya. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya Allah tidak mengampuni. Itu kan tidak mungkin. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau tahu maknanya itu udah dosa besar. Jadi kalau masih belajar tidak tahu ya belajar supaya tahu. Diusahakan ini kita sesuai dengan ini. Tapi kalau nggak sengaja sama Allah ampuni seperti itu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Nah ini eh, kalau wakaf di la yaghfir nggak boleh. Hanya wakaf qobe berarti. Sebenarnya An-Nisa ayat 43 ayat sebelumnya. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang sholat dan wudhu juga ya, atau tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Yang artinya, wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Nah, itu kan sangat fatal artinya. Tidak boleh wakaf di situ, qobi. Harus ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Seperti itu. Minimal di situ kalau mau wakaf. Misalnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, jadi seperti itu nggak apa-apa. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, ya nggak boleh pas kita mabuk kita sholat. Nah, ini ayat ini turun sebelum ayat larangan mabuk ya. Jadi atau minum khamr. Minum khamr itu berangsur ya, tidak langsung haram, enggak. Jadi dulu masa jahiliyah masih banyak orang-orang jahiliyah yang minum khamr. Makanya setelah bertahap Allah turunkan salah satunya ini. Jangan bagi sholat ketika kalian mabuk. Jadi artinya masih ada yang mabuk orang di sana dulu. Yang jahiliyah. Makanya minimal nggak dekat sholat dulu. Setelah itu baru pas eh, setelah itu sampai 3 tahap, kalau 3 tahap baru diharamkan khamr mutlak, sampai sekarang haram. Jadi, dan seterusnya ya banyak contohnya dan ya itu cukup ya. Nah ini rangkumannya seperti ini. Tam itu sempurna. Jadi suatu ayat itu sudah maknanya sudah selesai, sudah sempurna, lafaznya juga sempurna. Maka dia bisa lanjut ayat setelahnya, nggak perlu mengulang lagi. Kalau kafi maknanya sudah sempurna, namun lafaznya masih berhubungan. Nah itu boleh wakaf dan lanjut setelahnya langsung. Kalau Hasan itu masih terikat dengan apa?
maknanya mesti terikat dan lafadznya terikat, misalnya pertengahan ayat. Nah, atau mungkin Hasan juga ada yang akhir ayat ya. Seperti yang teman-teman hafal mungkin surah Al-Maun ya. Surah Al-Maun itu ada ayat Fawailul lil musallin. Itu kan di akhir ayat ya. Tapi itu nggak boleh qabih itu kalau di situ. Artinya celakalah bagi orang yang sholat. Makanya kita harus lanjut ke ayat setelahnya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, kita berhenti di 4 ini qabih, teman-teman. Meskipun akhir ayat ya ini. Fawailul musallin, maka celaka bagi orang sholat, harus lanjut. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang riya atau ingin dilihat, wa yamna'un al-ma'un, dan menolak memberikan ya, bantuan dan sebagainya. Jadi COVID tidak hanya di pertengahan ayat, tapi di akhir ayat juga. Alhamdulillah. Cukup ya, sampai sini dulu. Bab tentang wakaf. Insya Allah kita lanjut ke depan tentang wakaf, masih wakaf ya. Jadi yang ini dipahami dulu. Wakaf itirori, ikhtiari, dan iktibari. Iktibari. Yang ikhtiari bagi dua, boleh dan tidak boleh. Gitu. Belum kita lanjutin apa? Ada yang bertanya, teman-teman sekalian? Boleh, Akhilis. Tafadhol. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Jadi, Pak, ya, Pan. Bismillah. Yang bagus ya. Jadi, Mang Wakaf ini bab eh, berhenti ya, berhenti kita baca baik di tengah ayat maupun di akhir ayat. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa wakaf ini berkaitan dengan pertama mufradat atau makna satu ayat, maka kita perlu bahasa Arab nih, tahu bahasa Arabnya. Pertama itu sebelum susunannya, meskipun susunan juga penting karena kita kan eh, tahu kata itu sempurna atau belum. Seperti tadi mudhaf mudhaf ilaih itu harus satu kesatuan Rabbil alamin. Nggak boleh cuma mudhaf doang. Gitu. Kemudian untuk yang mungkin yang ditugas itu sebaiknya ya, meskipun dalam satu kasus boleh, bukan dilarang, tapi sebaiknya itu memang salah satu tidak atau kita lanjutkan ayat itu tidak di huruf jar ya. Huruf jar itu ada banyak. Mungkin itu terkait dengan tadi nahu sorob juga ya. Nahu sorob seperti itu. Nahu sorob eh, itu menjelaskan tentang apa ya namanya, kaidah lah, kaidah bahasa Arab, baik tata cara ataupun susunan ya, susunan bahasa Arab seperti itu. Jadi yang utama sih
artinya ya, Munir. Kita harus paham artinya dulu sebelum ke yang lainnya. Kalau udah arti baru disempurnakan dan nausorob seperti itu. Kalau kita udah paham arti, insya Allah bisa apa wakaf itu eh, tidak salah, tidak sampai kobih lah, minimal nggak sampai kobih. Kalau diperkuat dengan nausorob, insya Allah nggak bakalan kobih. Ya, pasti itu kalau paham bahasa Arab, nausorob. Karena kita tahu mana ayat-ayat yang tidak mungkin. Kayak tadi Allah tidak makan mengampuni itu kan nggak mungkin. Allah pasti mengampuni selama dia tidak syirik. Ini maka yang Allah diampuni itu orang yang syirik itu. Allah diampuni orang yang syirik. Makanya kalau diampuni seolah semuanya nggak diampuni. Padahal yang tidak diampuni cuma yang syirik ini kan. Dan dia mengampuni secara dosa yang syirik. Syaratnya bagi yang dia kehendaki. Bukan syarat siapa ya? Ketentuannya. Nah, artinya Allah menghendaki mengampuni dan tidak mengampuni. Tapi kalau kita selama ikhlas dan kita eh, memang merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui tobat, istighfar dan tidak mengulangi itu syarat syarat tobat ya. Yaitu menyesal ya, menyesal, istighfar, tobat dan berusaha tidak mengulangi seperti itu. Insya Allah Allah ampuni. Yang tidak ampuni ya yang tidak menyesal, tidak menyesal dan tidak istighfar, tidak minta maaf kepada Allah sebenarnya. Allah berhak mengampuni dan mengadab kan. Dalam ayat lain, yu'adzibu may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah mengadab sesuai kehendaknya, seorang sesuai kehendaknya dan mengampuni seorang sesuai kehendaknya. Seperti itu. Itu balik lagi ke perilaku kita. Kita eh, bersungguh-sungguh atau tidak itu. Dan balik lagi kepada kehendak Allah ya, terutama kehendak Allah. Kita tidak bisa istilahnya mengintersep atau meng, ikut campur dalam hal itu. Kita hanya bisa memohon, berharap seperti itu. Jadi panjang pembahasan wakaf ini tentang ampunan tadi. Ada lagi teman-teman yang tanyakan. Jadi wakaf berkaitan dengan bahasa Arab ya. Kalau pengen tidak kopi ya berusaha bahasa Arab. Kalau belum bisa bahasa Arab, sebaiknya ikutin mushaf atau mungkin Wakaf selama tidak. selama kalau ikutin wakaf nggak kuat, selama kita nggak tahu, insya Allah nggak dosa sih ya. Seperti itu. Tapi usahakan belajar supaya bisa. Ya, ada lagi Pak Amin tadi sempat. Ya Ustadz, kalau wakaf apa ya? Kalau kita ngikutin Al-Quran ini kan ada wakaf apa namanya ibtida. Jadi kita bisa bisa meroja kembali apabila ada yang tidak pas gitu. Gimana Ustadz? Ya, jadi tidak itu artinya memulai Pak ya, memulai satu Ya memulai ya. bacaan. Nah, Jadi jadi maksudnya itu apabila tidak pas di meroja kembali Ustadz. diulang kali ya. Iya, Iya betul, bisa seperti itu. Jadi Imam Wakaf berhenti di suatu pertengahan ayat dan kita tidak memulai di beberapa kata sebelumnya. Atau kalau wakafnya udah akhir ayat, ya tidaknya di ayat selanjutnya. Tidak perlu mengulang. ya Ustadz. Tapi ada juga Al-Quran yang memang ada Quran wakaf itu. Yang mana ketika wakaf ada garis merah di bawahnya. Ketika ibtidah ada garis hijau di bawahnya. Itu juga bagus untuk dipakai. Ini itu Ustadz. Ya, mungkin seperti yang dipakai Pak Amin ya. Quran wakaf Iya. Pak ya. Masya Allah. Barakallah.
Jadi memang ada Quran yang dirancang khusus untuk memudahkan wakaf, Quran wakaf ya. Itu bagus tuh ulama yang bikin. Jadi insya Allah nggak ada yang copy selama kita mengikuti itu. Ya, cukup jelas ya teman-teman sekalian. Ya, Ustaz. Ayo, alhamdulillah kita udah selesai materi. Sekarang kita lanjutkan ke talaki ya, atau eh, ya, talaki surah masalah mujadalah, mujadilah. Karena pertemuan ketiga maka kita Ya ayyuhalladzina. baca halaman ketiga, juz 28. Bagi yang kurang pojok halaman ketiga. Baik, kita akan Halaman berapa, Ustaz? halaman, kita Pak. Saya bukan masa di lagi pegang ini. Bagi yang pegang mushaf bisa dibuka halaman yang pojok ya. Kalau mau pojok halaman ke 544 ya kalau di sini. 544 ya. Ya Ya, ayyuhalladzina amanu. ya betul Pak. Pak Ayan. Ucapkan teman-teman suratul Mujadilah ayat ke-12. Kalau yang pojok juz 28 halaman ketiga. Wah. Baik, kita mulai. Supaya mudah maka ini baginya bukan per ayat tapi per waktu. Karena di sini ada 5 peserta, teman-teman masing-masing mendapatkan 5 atau 6 menit ya. Per kelas ya. Baik, kita mulai dari Bapak Amin dulu ya. Kita Ya, Ustaz. dahulukan yang lebih sepuh senior ini. Mulai, Baik. Ustaz. Sebentar Pak. Oh, gimana? Jadi kalau talaki aneh dulu Pak Amin. Aneh baca, Pak Amin mengikuti ya. Ya. Begitu. Jadi eh, kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Tadi banyak bedanya kurang Pak yang di ida. Ya, Jadi ida itu 2 harokat saja Pak. ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Ya, ya benar idanya. Cuman yang amanunya kurang banyak Pak. Jadi di sini ada
mad jaiz ya. Mad jaiz ada dua. Ya sama amanu. Ya Ya. ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu iza 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 najaitumu iza 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 najaitumur rasula faqaddimu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Ya, benar. Coba sekali lagi, Pak. Tinggal lebih lancar lagi. Sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu iza nadaitumur rasula faqaddimu. Ya, kita ulang dari ini ya. Ida. Ida naj ibtidak ya. Ibtidaknya dari ida. Ya. Ida najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Iza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzal- Dzalika khairul lakum wa athhar. Zalika khairul lakum wa athhar. Ya, oktoknya lebih dipantulkan lebih tebal ya. Tok itu Ya, istilah ya. Kusodok ya, tingkit itu istilah jadi tebal. auto harus ya. Mulang Ustaz. Ya, dalika. Zalika khairul lakum wa athhar. Wa Kurang Pak, athhar. bukan. Ya, bukan ata tapi auto. Auto har. Atau. Ya. Zalika khairul lakum wa athhar. Mm. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات Aash Aasfaqtum an Kof, tuqaddi ah, aash kofnya jangan jangan fakok tapi fakok fakok tuh ya qalqalah ya kokolahnya tebal kof juga tebal wa asfaqtum an ya aas pak bukan aash loh doanya dua kali kan Ustaz. ya betul hanya dua kali Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة Fa Faiz Faiz lam Tahu. taf'alu Dalnya Faiz jangan terlalu ke apa ya Pak? Jangan terlalu kayak mirip za. Za sama za beda. Jadi Faiz tidak desisnya tidak terlalu kelihatan, tidak kelihatan. Ha. Faiz 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 lam. Faiz lam taf'alu wa taballahu alaikum faaqimus shalah Hmm. Fa'aqim Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa Allah wa rasulah. wa aqimus Fa, sholata eh faaqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah. Wallah Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan kemudian barakallahu fiik. Sekarang selanjutnya eh, Mudir tafadhal.
Dapat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Siapa Ustaz? Amunin. Sekali lagi ya. Mahum minkum wala minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ya, nggak acara cuman di sini eh, sifat hurufnya kurang yang mem mem mati. Dia kan eh, sifat keduanya yang milik lawan tuh mem itu sidah tawasud atau rokhwah. Mem sidah. Jadi sidah itu rumus singkatannya ajid kotim bakat. Ada nggak mem situ? Ajid kotim bakat ada mem nggak? Ya, ya, benar. Tawasud pertengahan. Jadi sidah ditekan kalau rokhwah dialirkan. Pertengahannya antara ditekan dan dialirkan adalah eh, tawasud ya. Jadi jangan langsung ganti huruf, tapi dialirkan sebagian. Misalnya wala minhum tadi terlalu cepat ambil. Jadi dialirkan sebagian. Mahum minkum wala minhum wa yahlifun. Ya, jadi dialirkan itu artinya kita lidah atau posisi huruf itu sesuai makrotnya masih di makrotnya, tidak lepas, masih di makrotnya. Kalau mem ya masih ditahan memnya. Tapi tidak terlalu lama. Kalau lama jadi atau gunah atau mimi. Nah. Kalau pertengahan satu nggak sampai satu harokat ya, setengah harokat. Nah, kalau dua harokat kepanjangan jadi gunah. Tapi misalnya Al-Fatihah ini yang sering orang juga kurang fasih ketika baca Fatihah itu karena sifatul tawasud ini tidak diterapkan. Jadi ketika akhir ayat Al-Fatihah semuanya tawasud kalau nggak salah. Nun dan mem ya. Dan Umar itu tawasud semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada em-nya. Nah itu tawasud. Dia dialirkan tapi tidak lama. Kalau yang lama kan bukan lama ya, yang panjang rokhwah. Rokhwah dialirkan penuh. Kalau Bin Umar sebagian. Kalau nggak dialirkan, dia itu akan seperti hilang, tidak kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kayak hilang hurufnya, karena dia dengung kan di hidung. Harus itu. Termasuk itu. Iya, betul. Iya, nggak panjang-panjang, cuman terdengar dengung, karena dia mem dan non huruf ini punah ya, huruf dengung.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu. Harus ada gunanya. Terus sekali lagi, kalau tadi mahum minkum wala minhum wa yahlifun wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ya, wa hum ya'lamun. Hmm. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Ya, syadida mati wat dalnya dua harokat syadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Hmm. Ahsanta. Barakallahu fiik. Menunjuk siapa, Alhamdulillah? Jadi, boleh. Masya adalah ya, silakan open mic ya. Kita lanjutkan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل Hmm. الله Ya. Bukan jannatan tapi junnatan ya. Junnatan fasaddu. So, jangan sa tapi so. dari awal Ustaz. Ya, boleh. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Dalnya kepanjangan dua harokat saja. Tadi kelihatan tiga. Fasaddu an sabilillah. فصدوا عن سبيل الله Masih kepanjangan. Jadi dua aja. Fasaddu an sabilillah. فصدوا عن سبيل الله Jadi dunya dua aja. Kalau non ketemu sa itu eva-nya justru tiga. An sabilillah. Ya, kita lanjut ya. Fasaddu an sabilillahi falahum adabum muhin. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين Ya, belum. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. لن تغني عنهم أموالهم Kurang ya. Amwaluhum. Ya, jadi lannya agak lama, lan ditanya agak lama, terus tughniya ya-nya pendek. Lan ya, seberangan dulu ya. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. لن تق لن تقي لن تغني عنهم أموالهم
lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, kurang lebih udah cukup bagus, cuman ya-nya pendek aja. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min syai'in. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. ولا أولادهم من الله شيئا. Wala auladuhum minallahi syai'a. Ya, jadi bagusnya memang sekali nafas ya, ini. Karena artinya biar biar bagus. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali lagi non gunahnya non tasjid gunah ya. Ditahan lebih lama. 3 rakaat. Ashabun nari. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barakallahu fiik. Baik, jadi Ananta lebih di konsisten lagi panjang pendek ya. Panjang pendek yang dua rakaat, terutama yang dua dulu. Yang dua dikonsistenkan. Tidak kurang, tidak lebih seperti itu. Kemudian nanti baru yang gunah dan tidak. Baik, barakallahu fiik. Sekarang setelah Ananta mau nunjuk siapa? Tinggal dua step. Mungkin bisa dari ustadznya langsung. Al-Farid ya. Karena Anhar tadi belakangan datangnya. Ya, Al-Farid. Jadi Agak bindeng. Al-Farid dulu ya yang datangnya. Ya, setelah ini baru Anhar. Saya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يوم يبعثهم الله جميعا فيز يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون. Ya, banyak-banyaknya dari sini. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Fayahlifuna lahu kama yahlifun. Ya, lakum. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Dari mana Ustaz? Ya, Fayahlifuna lahu kama yahlifun. lakum sampai lakum. Sampai lahu. Ya, Fayahlifuna lahu kama yahlifuna. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. ya. Jadi itu di situ bagus. Wakaf. Kita tidak ada fahlifun. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in. Syai' Syai'in.
Hamzah. Jadi kalau Hamzah itu salah satunya syiddah ya. Ajidu qatim bakat maka ditekan. Wayahlifuna lahu wayahsabuna annahum ala syai'. ويحسبون أنهم على شيء. Ya. Jadi Hamzah itu makhrajnya tahu nggak? Al-Farid di mana Hamzah? Gimana Ustaz? Makhraj Hamzah di mana? Makhraj Hamzah. Hamzah Hamzah ada di bawah ada pita suara. Ya, kita suara. Berarti bibir, lidah atau tenggorokan? Tenggorokan. Ya, tenggorokan bagian bawah ya, pangkal. Hmm. Ya. Jadi yang ketika a ketika sukun a ditekan di sini. Syai' fis Syai'i. sama fis sama gitu. Gitu. Coba wa yahsabuna annahum ala syai'. ويحسبون أنهم على شيء. Ya, betul. Terus annahum ditahan ya. Annahum. ويحسب أن ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء. Ya, nanti saya sesuaikan ya untuk pendeknya. Lanjut. Ala in ala innahum humul kadibun. ألا إنهم هم الكاذبون. Ya, santai barakallahu fiik. Jadi perhatikan tadi panjang pendek ya, panjang pendek dan gunah. Terus hamzah sukun itu ada penekanan di makrojnya karena dia syiddah. Jadi kalau penekanan itu langsung berhenti gitu. Ajidu qatim bakat ak bat. Kalau yang bawah mengalir kan bisa bis bismillah. Jadi bismillah jangan cepat-cepat, jangan langsung bismillah tapi dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Nanti belajar di sifat huruf ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya anhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله Ulaika hizbus syaiton. أولئك حزب الشيطان Soalnya agak tebal dikit. Jadi naik lidah asyaiton, syaiton. Lidah, pangkal lidah yang bagian dalam, lidah dekat tenggorokan naik. Syaiton. الشيطان شيطان مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك حزب الشيطان Dengan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. ألا إن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Ya. Jadi sifat huruf yang sering salah salah praktek itu istilah terus rokhawah dan
sebagainya. Ini yang paling lawan ya, terutama itu. Hamas jahar. Kalau hamas kan ada asnya. Kalau jahar jelas tidak. Sidah ditekan. Kalau rokhwah dialirkan. Ada tawasud pertengahan. Terus istilah naik atau tebal. Istifal turun lidahnya. Ini tidak naik. Jadi minimal 3 itu dulu. Seterusnya bisa menyusul. Nanti pelajari masing-masing. Jadi pertama hamas jahar, sidah rokhwah, tawasud, terus istilah istifal. Jadi teman-teman yang baru minimal pelajari itu dulu. 3 itu. Baik, selanjutnya Alhamdulillah masih itu. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Nafasnya siapkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Ya, bawahnya kurang kurang pas. Benar. Jadi ghain itu dia kalau kalah bukan 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 ya. Istilah atau istifal? istilah. Istilah. Jadi naik naik terus yang penting dia sidah atau rokhwah atau tawasud. Dia eh tawassut. Tawasud atau hurufnya? Eh, Nggak ada ghain itu mah. Sidah ajitu qatim bakat. Ada nggak ghain? lanjut kok. Nggak ada ya ajitu qatim bakat. Nggak ada. Tawasud juga nggak ada. Berarti rokhwah dia mengalir sempurna. Oh, Makanya mengalir tapi orang-orang seringnya kol-kolah. Misalnya ghairil magha itu bi, nggak boleh magha itu. Magha itu udah mantul deh. Ghairil maghdubi dialirkan ya. Jadi kalau yang di sini kataballahu la'auliban dialirkan. Bukan la'agha tapi la'auliban. Nah, dia masih di tempatnya mengalir di makhrajnya, tempat makhrajnya, tempat keluarnya tidak di nah, tidak keluar dari makhrajnya. Kalau kan ada O-nya keluar. Jadi masih masih mana? Makhrajnya mana makhrajnya Goin? kok di tenggorokan tenggorokan tengah Ustaz. Tengah yang Lalu benar tengah. eh apa ini Ustaz? Atas. Ujung ya atas ya. Iya ujung iya. Ujung Lalu atas. Jadi tenggorokan. kalau tengah tuh ain ha, kalau atas Goin kho. Jadi masih di situ ya. Mengalirnya di makhrajnya, tidak keluar makhraj. Hanya tidak keluar tempat. Kalau misalnya motor GP atau balapan motor itu tidak keluar jalur ya, tidak keluar sirkuit. Masih di makhrajnya. Nah, coba jelas sekali lagi. Kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Masih kecepatan ya, terburu-buru. Jadi kalau dialirkan tuh tidak langsung ke huruf berikutnya, tapi mengalir dulu. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Mm-mm. Inna
Innallaha qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz. Aziz juga. Za itu ya. Rafa Ahmad juga. Qawiyyun aziz. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah kita selesai talaki. Apa yang kita pelajari hari ini ingat-ingat dipraktekkan ya. Praktekkan supaya lebih baik lagi sebelum kita. Jadi pas tilawah minimal kalau bisa seperempat. Kalau lancar lebih harusnya. Jadi tilawahnya tetap dijaga istiqomah. Karena itu sangat berpengaruh pada kelancaran dan ketartilan yang kita pelajari dipraktekkan di tilawah harian. Itu saja ya mungkin. Karena sudah setengah bulan lebih, maka kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika kelebihan dari Allah SWT. Dan kalau ada pertanyaan bisa di WA saja nanti. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.